Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah menggunakan metode tanya jawab supaya mudah difahami. Beliau menyebutkan pertanyaan pertama, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah sangat murka dengan kesalahan tersebut. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi kalau Anda kerja di satu perusahaan, kira-kira apa yang paling membuat pemilik perusahaan membenci Anda, bahkan mengeluarkan Anda seketika? Ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang di kantor, tapi masih ada yang ditoleransi. Ada pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi lagi. Maka itu rasionalnya. Ada dosa di mana Allah sangat murka kepada hambanya kalau melakukannya. Maka dikatakan di sini, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Allah sangat marah dengan pelanggaran itu. Maka jawabannya, dosa yang paling besar ialah atau adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya, nanti akan banyak contoh-contohnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13. Anda bisa buka aplikasi Al-Qur'an dan Anda perhatikan baik-baik ini. Ya, potongan ayat perkataan Luqman kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'adzim. Hai anakku, jangan pernah kamu mempersekutukan Allah atau syirik. Karena sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya dosa apakah yang paling besar, nggak ada lagi yang lebih Allah benci daripada pelanggaran ini. Nggak ada lagi hukuman yang paling berat kalau datang kepada pelakunya. Maka beliau SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah atau saingan atau sekutu, ya, padahal dialah semata yang telah menciptakanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti Anda sudah paham di pertanyaan pertama ini, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, teman-teman sekalian, apakah syirik besar itu? Anda sudah tahu itu dosa yang paling besar. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa syirik itu? Jawabannya, syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah. Seperti menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Mencari keberkahan dari orang yang mati. Atau meminta tolong kepada orang yang hidup tapi ia tidak hadir atau tidak mendengarkannya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. N-nya besar kata ganti Allah dengan sesuatu apapun. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa terbesar dari yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi syirik besar adalah Anda menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Anda berdoa kepada Allah, Anda juga berdoa kepada kuburan, ya. Anda minta-minta kepada dewa-dewa, patung-patung, jin dan seterusnya. Ya. Mirip kasusnya orang-orang musyrik Mekah. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumah Allah. Mereka tahu haji itu adalah ibadah Allah yang diajarkan Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka kurang yakin dengan diri mereka. Maka mereka datangkan patung-patung. Satu demi satu didatangkan sampai terkumpul 360 patung di sekitar Ka'bah. Yang semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Mereka berdoa kepada Allah. Lagi tawaf, mereka juga berdoa minta pada patung-patung tersebut. Jadi Allah punya partner bagi mereka. Ya. Mereka menyembeli untuk Allah, mereka menyembeli juga untuk berhala mereka. Kalau orang tidak mempartnerkan Allah, maka itu masuk dalam sama. Kekufuran juga ya. Misalnya dia jelas memungkiri Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kufur. Ya. Kalau ini enggak, dia yakin Allah tapi dia ikutkan Allah dengan atau dia ikutkan makhluk bersama haknya Allah SWT. Dan Allah tidak butuh semua itu. Pertanyaan ketiga, apakah syirik itu ada di kalangan umat Islam saat ini? Maka jawaban beliau, ya ada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Allah bicara tentang umat ini. Mereka Muslim, tapi mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu
hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budul awthan. Hari kiamat tidak akan tiba sampai beberapa suku di antara umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan hingga mereka menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Sekian puluh tahun, ya. Bahkan kita bisa bahasakan sudah masuk ke ratusan tahun, Jazirah Arab aman dari syirik. Jazirah Arab aman dari syirik. Tapi di waktu kita sekarang, ya, seperti di Imarat sekarang, ada patung. Bahkan dibukakan secara resmi tempat penyembahan orang-orang Hindu, orang Buddha. Bahkan ada di antara sebagian pejabat yang tersebar di medsos, mereka pun Muslim tapi mereka lewat dan sebagai bentuk penghormatan terhadap agama orang lain, maka dia pun menghormati patung-patung tersebut. Subhanallah. Patung ini sudah ditegur oleh Allah SWT dalam banyak ayat Al-Quran. Melalui lisan Nabi Ibrahim AS. Ibrahim AS mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sungguhnya patung-patung ini banyak sekali menyesatkan manusia. Patung itu, dia yang buat, dia yang pahat, manusia maksudnya. Dia yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, semau dia. Gitu. Gemuk kah, kurus kah, ya. Jelek kah muka patung itu. Ya. Kemudian dia yang warnai, dia yang pikul diletakkan di tempat yang dia ingin letakkan. Dia yang berikan nama, kemudian dia pun panggil-panggil patung tersebut. Mengatakan dan mengutuskan ini adalah dewa. Subhanallah. Apa yang patung itu lakukan? Bahkan kalau patung itu rusak, dia sendiri yang memperbaikinya. Perlu kita hubungkan di sini dengan kasus masuk Islamnya seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Kalau Anda belum pernah dengar, maka dengarkan. Kalau sudah dengar, maka sebagai ya, kembali mereview, mengingatkan. Ya, karena ilmu itu makin diulang-ulang, makin bagus gitu. Amr bin Jamuh adalah seorang sahabat Nabi, salah satu syuhada yang terbunuh di medan perang bersama dengan besannya, ya, atau iparnya ya. Salah satu kalau bukan besan, dia ipar, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhum. Dua-duanya mati syahid di perang Uhud dan dikubur di satu kuburan oleh Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan sahabat kubur di satu kuburan. Yang jelas, awal masuk Islam, anak-anaknya semua masuk Islam, tinggal dia, belum masuk Islam. Dan dia punya satu patung yang selalu dia kultuskan di rumahnya. Tiap hari dibubuhi minyak wangi, tiap hari diletakkan bunga-bunga di sekitarnya, sesajen, dia minta-minta gitu. Maka anak-anaknya mendakwakan Islam tapi dia tidak mau. Maka yang terjadi, anak-anaknya lakukan sebuah hal yang dinukil dalam sejarah gitu kan. Yang membuat beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Yaitu anak-anaknya mengambil patungnya di malam hari pada saat dia tidur, kemudian dilempar di tempat pembuangan kotoran, mohon maaf, di sebelah rumahnya. Ya kalau kita mungkin WC sekarang ya, karena zaman dulu mereka tidak buat WC dalam rumah. Maka keesokan paginya Amr bin Jamuh bangun dan dia ingin menyembah Tuhannya seperti biasa. Minta keselamatan hari itu dan segala macam. Mungkin kalau Anda sudah tidak Anda bertauhid kepada Allah, Anda sholat subuh, Anda sholat malam sebelumnya, misalnya Anda zikir pagi petang ya. Anda lakukan ibadah kepada Allah SWT. Anda memohon kebaikan-kebaikan pada hari itu. Maka mereka pun pada penyembah berhala melakukan itu. Mereka minta pada patung-patung mereka yang tidak bisa ngomong. Tidak ada matanya, cuma ukiran. Mulutnya cuma ukiran, tidak bisa ngomong, nggak ada lisannya, nggak ada rohnya. Bahkan bisa dihancurkan gitu kan. Bisa diganti dengan patung-patung atau Tuhan-Tuhan yang mereka anggap di sini Tuhan-Tuhan. Yang bisa diganti dengan yang lainnya. Maka Amr bin Jamuh kaget mencari Tuhannya, tidak ada. Maka dia pun keliling rumah tidak temukan. Waktu dia keluar dari rumah dia kaget melihat Tuhannya ada di tempat kotoran. Maka dia belum tersentuh. Dia mengambilnya, dia membersihkan, ya, dia bubuhi dengan minyak wangi lalu dia mengatakan, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Kemudian dia pun ya mohon maaf, dia sempat anak-anaknya menggantungkan di leher patung itu bangkai anjing. Maka dia memindahkan bangkai anjing tersebut. Dia dengan marah mengatakan, siapa yang melakukan padamu seperti ini, hai Tuhanku? Maka dia bersihkan, dibubuhi minyak wangi, diletakkan lagi di tempatnya. Subhanallah, belum dapat hidayah. Di hari kedua anak-anaknya melakukan lagi itu. Diambil Tuhan tersebut yang tanda kutip, yang dianggap Tuhan patungnya, dibuang di tempat yang sama. Ya, maaf, saya keliru tadi. Jadi di hari pertama itu dilempar tanpa ada bangkai anjing. Ya. Kemudian dia bersihkan,
kemudian diletakkan kembali tempatnya, di dalam rumahnya lalu dibubui minyak wangi. Lalu dia gantungkan pedang di leher Tuhannya, patungnya itu, lalu dia mengatakan, kalau ada yang mengganggu lagi, lawanlah. Masih dalam alam jahiliyah. Malam hari dia tidur, anak-anaknya mengambil lagi di hari kedua ini, dibuang ke tempat kotoran yang sama, kemudian pedang yang digantung di lehernya diganti dengan bangkai anjing. Ini di hari keduanya. Maka keesokan paginya, dia pun bangun, dia mencari tidak ada Tuhannya, dan dia temukan Tuhannya ada di tempat yang sama. Maka dia pun pada saat itu mendapatkan sinyal hidayah, dan dia menggunakan akal sehatnya, dia mengatakan, kalau seandainya kau adalah Tuhan, pasti kau akan bisa membela dirimu. Maka dia pun berbicara sama anak-anaknya, minta dipandu ke Islam, lalu pun dia syahadat. Lalu kemudian dia masuk Islam atau syahadat di tangan baginda Nabi SAW, dan akhirnya terbunuh di tahun 2 atau tahun 3 Hijriah di perang Uhud radhiyallahu anhu. Jadi orang bisa menyadari sebenarnya kalau benda-benda ini benda mati, gitu kan? Yang paling banyak disembah adalah patung. Anda bisa lihat di depan rumah banyak orang, patung yang besar, pegang pentungan, pendek, gemuk, mukanya juga jelek, subhanallah. Entah apa maksudnya gitu. Mau dikatakan seni juga, nggak nyambung gitu. Seninya apa gitu. Kalau misalnya orang pohon ditata dengan rapi, buahnya indah, itu seni alami, gitu kan. Tapi patung, ukiran gitu, apanya di situ? Atau mungkin tembok dibuat dengan rapi, dicat dengan bagus gitu kan. Mungkin, ya. Ada ukiran-ukiran yang bukan manusia, bukan ya, jin, bukan hewan. Mungkin orang bisa bilang bagus, seni. Tapi subhanallah kadang-kadang orang diwas-was dengan syaitan dengan begitu mudah, akhirnya terjerumus dalam perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat kata beliau, apa hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Ya. Jawabannya, berdoa kepada orang mati atau mereka yang tidak hadir adalah sebuah bentuk syirik besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jangan pernah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Patung-patung itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang mati pun tidak bisa memberikan manfaat. Orang mati itu butuh pada kita yang masih hidup, saudara seiman. Bukan kita yang butuh pada mereka. Nabi SAW sudah ajarkan, kalau ke kuburan apa? Salam dan doakan mereka. Bukan kita minta pada mereka. Bukan kita minta pada mereka. Jadi Allah mengatakan jangan kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat. Gak bisa lagi mereka respon kita. Ya. Sedangkan hidup saja keterbatasan mereka ada dalam memberikan manfaat, apalagi kalau sudah meninggal gitu. Dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Tidak ada mudaratnya. Mereka tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim atau melakukan dosa besar. Dan Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah atau baginya, maka ia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu bagaimana dengan orang hidup tapi tidak hadir? Misal contoh, ada seseorang yang bernama Fulan A misalnya, tidak hadir. Dia anggap gurunya, lalu dia mengatakan pada saat dia sakit, wahai guruku Fulan, tidak dengar orang itu, tolong sembuhkan saya. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya sama sekali? Gak ada hubungannya sama sekali. Kenapa harus manggil makhluk yang tidak bisa dengar dia gitu? Kenapa nggak minta kepada zat yang maha mendengar Allah? Di sini dari kemarin ada hubungannya dengan bahasan kita. Bahasannya ada hubungannya dengan bahasan kita kemarin. Bagaimana memang seseorang harus berpikir dengan akal sehatnya kalau yang dia panggil harusnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana para sahabat, ya, pada saat sendal mereka putus, mereka langsung berdoa kepada Allah. Pertanyaan kelima, apakah berdoa itu termasuk suatu bentuk ibadah? Minta sesuatu, memohon. Ya, doa adalah suatu bentuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa, ya, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Dan kata Nabi SAW, ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Beda doa dengan minta tolong. Orang minta tolong misalnya, tolong bantu ambilin saya gelas ini, ambilin saya makanan itu, tolong bantu saya modal. Itu beda. Itu masih alam manusia. Ya. Tetapi kalau orang masuk pada alam yang haknya Allah SWT. Anda ke dokter, bukan dokter yang menyembuhkan Anda. Semua resep dokter adalah, semoga lekas sembuh. Tidak ada, pasti sembuh. Nggak ada begitu. Akan dikeroyoki masa dia pada saat dia tidak bisa tidak orang atau pasien tidak sembuh atau dia tidak bisa menyembuhkan. Semua mengatakan semoga lekas sembuh. Karena banyak orang yang tidak langsung sembuh. Bahkan ada yang meninggal walaupun sudah berobat gitu kan. Banyak orang menggunakan jasa dokter-dokter profesional di bidangnya tapi meninggal juga. Percaya kekuatan sang pencipta Allah SWT. Dokter, obat hanya perantara penyebab Allah menyembuhkan Anda. Anda kalau berdoa mengatakan, ya Allah, sembuhkan saya. Allah tidak akan lemparkan obat dari langit. Lalu bagaimana? Allah akan pandu Anda ke satu dokter yang pas, dia menulis resep yang pas, lalu Anda sembuh. Itu prosesinya. Ya. Sebagaimana Anda, kalau kehabisan air, kering, ya, kemarau yang panjang misalnya, peceklik, ya, maka Anda mohon kepada Allah SWT. Lalu sebabnya adalah Allah turunkan hujan dari langit, gitu kan? Jadi Allah memang sudah menciptakan ada sebuah sistem yang kita tidak bisa keluar dari sistem itu. Kita walaupun mohon ya Allah datangkan malam, maka tetap mengikuti sistem. Anda sekarang di pagi hari, nanti akan datang malam hari itu, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak boleh dialihkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang minta-minta begitu, minta pada patung, minta pada kuburan, ya. Sampai ingat perkataan kemarin yang saya sampaikan, perkataan Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan saya heran dengan orang yang minta-minta pada kuburan, sementara dalam kuburan adalah manusia biasa seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Orang mati butuh pada kita, kita yang mendoakan dan bukan kita yang meminta doa kepada mereka. Pertanyaan yang keenam, ya, apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini dan begitu. Ya, di Indonesia subhanallah kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an. Allah tempat kita, ya, meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. Anda buka ini di aplikasi Al-Quran Anda. Perhatikan baik-baik An-Naml ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Hadis Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa nggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya? Setelah menciptakan langit dan bumi ini.